Hai, halo. Masih bersama Minchan di sini, Mimin cantik yang hobi bawain alur cerita anime buat kamu semua. Yang baru gabung, yuk subscribe biar Minchan tambah giat upload videonya. Kali ini, Minchan mau bahas anime seputar dunia game nih. Judulnya adalah Bofuri. Menceritakan tentang Kaede Honjo yang diajak oleh temannya Risa Shiramine untuk pertama kali memainkan game VR MMO New World. Game ini dimainkan menggunakan virtual reality dengan tema fantasi dan open world. Awalnya, Kaeda tidak mengerti sama sekali dengan dunia game, apalagi game VR MMO. Dia memulainya dan mendesain karakter dengan nama Maple. Karena kurangnya pengalaman bermain, ia menggunakan semua poinnya untuk pertahanan. Akibatnya, gerakannya lambat dan ia tak bisa menggunakan sihir. Namun, Maple mendapat kemampuan yang disebut pertahanan absolut. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Kaede menghubungi Risa begitu dia menerima paket video game virtual reality New World Online yang dipesannya. Tetapi, Risa sang sahabat yang membujuknya untuk membeli video game tersebut malah belum bisa bermain karena harus fokus belajar untuk ujian. Risa menyarankannya mencoba permainan itu lebih dulu sehingga Kaede pun setuju untuk melakukan login ke game. 仕方ない。設定やりますか。 Setibanya di dalam New World Online, Kaede memutuskan menggunakan nama Maple. Saat memilih senjata, ia berencana untuk mendapatkan tongkat dan menjadi ahli sihir. Namun, saat melihat sebuah pedang yang memiliki daya tahan nomor 1, Maple memutuskan memilih item tersebut. 撃力は低いけど防御力はナンバーワンか。 Setelah semua persiapan selesai, Maple diterjunkan ke dunia game dan takjub dengan segala hal yang dilihatnya. 今 VRMMO ってDia memutuskan berkeliling, namun menyadari agility yang dimiliki nol, pergerakannya pun sangat lambat. Maple berencana melakukan pertarungan melawan monster untuk meningkatkan levelnya. Dia menanyakan lokasi keberadaan monster kepada seorang pemain bernama Frederica dan diberitahu untuk pergi ke hutan di sebelah barat. Setibanya di sana, Maple bertemu dengan monster kelinci imut yang mencoba menyerangnya. Namun, karena tingkat vitality yang dimilikinya tinggi, serangan kelinci tersebut tidak melukainya sama sekali dan malah membuat vitality-nya meningkat. かわいい。うおすごい。痛くない。 Monster kelinci itu akhirnya kalah dan Maple berhasil naik ke level 2. Di perjalanan berikutnya, Maple bertemu monster lebah yang menyerangnya. Meski tidak merasa sakit, tetapi HP-nya berkurang saat lebah itu menjatuhkan serangan racun. Dia mencoba melarikan diri, tetapi karena menerima banyak racun, Maple pun terjatuh lemas. Mengira akan kalah, dia malah mendapatkan skill kekebalan racun. Maple pun langsung berbalik menghunuskan pedangnya dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Dia mendapatkan skill Giant Killing dan naik ke level 8. Maple mempelajari skill yang dimilikinya dan merasa puas dengan kemenangan yang didapatnya. Saat beristirahat dan ketiduran, Maple digerubungi beberapa monster. Begitu terbangun, gadis itu melihat pemberitahuan skill meditasi. Dia kemudian tersadar dirinya sedang diserang oleh sejumlah monster selama tertidur. Maple pun bergegas mengalahkan monster itu dan berhasil mendapatkan skill meditasi. Setelah mengecek hasil yang didapatnya, Maple menyudahi permainan hari itu dan memutuskan untuk log out. Dia langsung panik saat melihat jam di kamarnya dan menyadari hari telah larut ditambah PR-nya yang belum dikerjakan. Keesokan harinya, Maple kembali lagi ke New World Online. Dia melihat seorang laki-laki bernama Chrome yang memiliki perisai besar. Merasa tertarik dan perlu mengubah penampilannya,
Maple mencoba bertanya kepada laki-laki itu. Dia kemudian diberitahu perisai tersebut adalah hasil buatan tangan seorang pengrajin. Chrome mengetahui Maple adalah seorang pemain baru dan menawarkan diri untuk membawanya ke tempat pengrajin bernama Is. Maple menjelaskan keinginannya untuk membuat perisai dan diberitahu bahwa dia harus membayar 1 juta gold untuk mendapatkan peralatan Vitality. Karena uang yang dimilikinya saat ini masih belum cukup, Is menyarankan Maple untuk pergi ke labirin naga beracun yang ada di sebelah timur. Ia diberitahu, di tempat itu, Maple bisa mendapatkan banyak harta dan jika beruntung, dia juga bisa mendapatkan perlengkapan. Setelah saling menambahkan ke daftar teman, Maple berpisah dengan Chrome dan Is untuk memulai perjalanan menuju labirin. Setibanya di sana, Maple bertemu monster slime yang menyerangnya. Meski sempat kesulitan mengalahkan monster tersebut, Maple berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan skill serangan perisai. Di perjalanan berikutnya, Maple bertemu banyak monster dan bertarung melawan mereka, hingga akhirnya sampai di suatu ruangan dengan gerbang tertutup yang merupakan tempat di mana bos berada. Maple terkejut saat pintu di belakangnya menutup dan sesosok monster naga berkepala 3 menjulang di hadapannya. Maple menggunakan perisainya untuk melindungi dirinya dari semburan racun naga. Tapi karena racun tersebut sangat kuat, perisai dan pedangnya pun hancur hingga membuat HP-nya berkurang. Monster naga itu terus menyemburkan racun, sementara Maple menggunakan item potionnya untuk memulihkan HP dan berharap bisa mendapatkan skill kekebalan. Beberapa saat kemudian, setelah bertahan dari semburan racun sang naga, Maple berhasil mendapat skill kekebalan racun mutlak. Meski saat ini racun monster itu tak berpengaruh, Maple panik karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung untuk mengalahkan monster tersebut. Ketika naga itu menangkapnya, Maple menggigit monster tersebut sampai habis dan berhasil mengalahkannya. Dia baik ke level 18 dan mendapat skill serangan Hydra Eater serta kekebalan racun yang berubah menjadi racun naga. Maple membuka peti yang muncul setelah naga dikalahkan dan mendapat kostum serta perisai baru. Keesokan harinya, Maple kembali ke dalam game dan bertarung melawan sejumlah monster. Dari kemenangan itu, dia berhasil mendapatkan skill penguasaan perisai level 4 dan skill keganasan. Beberapa monster lain datang menyerangnya lagi. Maple menjatuhkan makhluk tersebut dan memakannya untuk mendapatkan skill Bomb Eater sekaligus skill pemangsa. Di sekolah, Kaede menceritakan turnamen Battle Royale yang akan diadakan di New World Online, di mana pemenangnya akan mendapat hadiah berupa item edisi terbatas. Mendengar keceruan cerita tersebut, membuat Risa kesal karena dirinya juga ingin segera login. Dia bertekad melibas ujiannya dan segera bergabung dengan Kaede ke dalam permainan. Sepulang sekolah, Kaede langsung login ke game dan mendapati tempat itu telah dipenuhi para pemain yang ikut serta dalam turnamen. Maskot New World Online yang bernama Dorazu mengumumkan bahwa turnamen akan berlangsung selama 3 jam dan masing-masing pemain akan diberi peta. Ketika hitung mundur berakhir, Dorazu mengirim seluruh peserta ke tempat yang berbeda. Maple mendapati dirinya berada di area reruntuhan bangunan dan bertemu dengan seorang pemain yang memperkenalkan dirinya dengan nama Christmas Rose. Ketika Christmas berniat menyerang, Maple menggunakan perisainya untuk menghalau serangan tersebut dan berhasil mengalahkannya. Sejumlah pemain kembali datang menyerbu Maple. Kabar tentang kehebatannya pun langsung tersebar ke seluruh penjuru New World Online. Orang-orang membicarakan Maple karena telah berhasil mengalahkan ratusan pemain dan menganggap kekuatan perisai yang dimilikinya terlalu kuat. Saat gerombolan pemain mengepungnya, Maple menggunakan skill Hydra untuk mengalahkan mereka sekaligus. Orang-orang mengklaim kemampuan pertahanan Maple sangat tidak masuk akal. Dorazu mendatangi gadis itu dan memberitahu turnamen akan berakhir dalam 1 jam lagi.
Saat ini, peringkat pertama diduduki oleh pemain bernama Pain, peringkat kedua ditempati oleh pemain bernama Drit, sementara Maple sendiri berada di peringkat ketiga. Dorazu mengumumkan, mulai dari saat itu, dengan mengalahkan 3 pemain teratas, pemain lain akan mendapat 30% poin yang dikalahkan. Sehingga Maple, Drit, dan Pain akan menjadi incaran seluruh pemain yang tersisa. Tetapi, Maple tidak terlihat kesulitan sedikit pun saat dia diserang oleh gerombolan pemain. Ia menggunakan skillnya dan mengalahkan mereka dalam sekejap. Karena waktu telah berakhir dan tidak ada yang bisa menggeser 3 pemain teratas, Dorazu mengumumkan Maple sebagai pemenang ketiga dan memintanya memberikan komentar tentang turnamen tersebut sebelum menerima medalinya. Keesokan harinya dalam perjalanan sekolah, Kaede menceritakan dirinya menjadi juara 3 di turnamen. Saat Risa mengetahui Kaede menang dengan level 20, dia menanyakan karakter yang digunakannya. Kaede memberitahu dirinya adalah pengguna perisai yang fokus pada pertahanan. Risa kemudian memikirkan saat login ke dalam permainan, ia berencana menjadi swashbuckler dan melakukan party dengan Kaede sehingga mereka tak terkalahkan. Karena ujian telah selesai, Risa akhirnya diizinkan ibunya untuk login ke game. Sepulang sekolah, keduanya pun bertemu di New World Online. Risa memberitahu ia menggunakan nama Sally di dalam game. Keduanya pergi ke penginapan untuk menyusun rencana dan memikirkan skill yang dimiliki. Maple mengungkapkan keinginannya untuk membuat replika perisainya dengan warna putih. Untuk itu, Sally mengajak Maple mengumpulkan sisik ikan putih di danau bawah tanah yang ada di selatan kota. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil mendapatkan cukup banyak sisik ikan putih dengan bantuan Sally yang menyelam. Sally memberitahu ia menemukan sebuah goa di dasar danau. Karena agility Maple 0, dia tidak bisa menyelam. Namun, sebagai balas budi, karena Sally sudah membantunya mengumpulkan bahan untuk membuat perisai, Maple berjanji akan menemani Sally datang ke danau. Keesokan harinya, mereka kembali ke tempat itu, dan Maple menunggu di permukaan, sementara Sally menghabiskan waktu 40 menit menyelam dan berhasil memetakan area dasar danau. Setelah kembali sebentar ke permukaan, Maple menyelam lagi untuk masuk ke ruangan bos. Dia berhadapan dengan monster ikan raksasa yang cukup sulit untuk dikalahkan. Menolak menyerah meski sempat kewalahan, Sally akhirnya berhasil mengalahkan monster dan mendapat kostum baru sebagai hadiah. Dia kembali ke permukaan menemui Maple yang cemas karena pertarungan yang dilakukannya lumayan memakan waktu lama. Namun, begitu melihat Sally mengenakan kostum baru, Maple lega karena sahabatnya berhasil mengalahkan bos. Keesokan harinya, Sally dan Maple kembali ke game. Di toko perlengkapan, Maple tertarik membeli skin baru yang bisa mengcover perlindungan Sally. Keduanya mampir ke kafe memesan cake dan bertemu dengan Drit yang merupakan pemenang Battle Royale juara 2. Seorang pemain lain bernama Drake juga memperkenalkan diri sebagai peringkat kelima. Maple kemudian memberitahu Drake adalah teman Frederica yang membantunya pergi ke tempat monster saat dirinya pertama kali memasuki game. Sally mengecek pemberitahuan di gamenya yang memunculkan pengumuman event turnamen kedua akan dilaksanakan minggu depan. Ia dan Maple sepakat akan membentuk party untuk mengikuti turnamen tersebut. Mereka berempat membahas Pain yang mendapat juara Battle Royale pertama. Maple terkejut saat mengetahui Pain adalah pemain tercepat yang berhasil mencapai lantai 2. Saat Drake dan Drit berencana pergi untuk menaikkan level, mereka menyarankan Maple dan Sally pergi ke hutan utara yang memiliki kis dengan hadiah akselerasi penuh. Malam harinya, mereka tiba di hutan utara dan berhadapan dengan monster hantu bola api. Karena takut dengan hantu, Sally mengingatkan dirinya sendiri bahwa yang ada di hadapannya tidak nyata dan hanya bagian dari game. Tetapi usahanya melawan rasa takutnya sia-sia sehingga Sally mengajak Maple bersembunyi di sebuah rumah. Di sana mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Memutuskan masuk, keduanya melihat seorang pria yang duduk diikat di kursi dan terlihat kesakitan.
Maple mencoba menyembuhkan pria itu dengan potion, tetapi item tersebut ternyata tidak mempan. Setelah diyakinkan Maple bahwa pria itu bukan musuh, Sally mencoba menggunakan skill heal-nya dan berhasil menyembuhkan pria tersebut. Saat pria itu menghilang, mereka mendapat gulungan skill akselerasi penuh dan ternyata menyembuhkan pria itu adalah case-nya. Melakukan perjalanan, Maple dan Sally menemukan sebuah batang pohon raksasa yang ketika diterangi oleh sihir fireball, memperlihatkan area sore hari tanpa akhir yang sangat indah. Di sana, Maple menemukan item materi merah Ibu Mutiara. Meski tidak tahu kegunaannya dan memikirkan bisa dijual, mereka memutuskan menyimpan item tersebut. Keesokan harinya, keduanya bertemu di depan pintu gerbang menuju lantai 2. Baru saja memasuki gua tersebut, seekor monster babi menerjang ke arah mereka. Maple menggunakan skill pemangsa dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Tetapi, gerombolan monster babi lainnya kembali berdatangan dan memaksa Maple menggunakan keempat skill pemangsanya. Karena skill tersebut dibatasi penggunaannya, saat ini Maple hanya bisa menggunakan 6 kali lagi. Saat itu, monster beruang muncul di hadapan mereka dan Sally mencoba skill ilusi optik dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Keduanya kemudian tiba di ruangan bos dan berhadapan dengan monster rusa. Setelah menyusun rencana dalam waktu singkat, Maple menggunakan skill provokasi sementara Sally akan menyerang dari arah lain untuk mencari kelemahan monster tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan keduanya tanpa henti hingga Maple terpental dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk kembali bangun. Tidak punya pilihan lain, Sally pun mencoba menyerang makhluk itu dengan beberapa skill yang dimilikinya. Meski cukup sulit dikalahkan, Sally terus mencoba menerjangkan serangan tanpa henti dan berhasil menjatuhkan monster tersebut ketika Maple tersadar. Setelahnya, mereka pun melakukan perjalanan dan bertemu dengan Is yang ternyata juga memiliki toko di lantai 2. Is memberitahu, perisai yang dipesan Maple sudah selesai dibuat. Keduanya kemudian pergi ke toko Is untuk mengambil perisai dan saat Maple melihatnya, dia merasa sangat puas dengan hasil pekerjaan Is. Maple memutuskan memberi nama perisainya Putri Salju dan mencocokkan dengan skillnya agar sesuai dengan gaya bertarungnya. Keesokan harinya, Maple dan Sally bergabung dengan para pemain lain untuk mengikuti turnamen. Di sana, mereka bertemu Chrome yang menjelaskan tentang party Kaisar Api yang dipimpin oleh seorang pemain bernama Mi dan diberitahu kalau dia adalah peringkat 4 dalam event sebelumnya. Tak lama kemudian, Dorazu muncul mengumumkan event kedua adalah perburuan harta karun yang berupa 300 medali perak dan tersebar di seluruh peta. Ia menjelaskan 10 medali perak bisa diubah menjadi medali emas dan medali emas bisa ditukar dengan skill atau perlengkapan saat event selesai. Dorazu memberitahu, karena 10 besar dari event sebelumnya sudah memiliki 1 medali emas, para pemain diperbolehkan merebutnya dengan membunuh mereka atau mencarinya sendiri. Ia kemudian mengajak mereka semua memulai hitungan mundur dan membuka turnamen. Maple dan Sally dipindahkan ke area gunung berbatu dan bingung harus pergi ke arah mana karena mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Namun tiba-tiba, Maple terperosok ke dalam tanah yang ternyata menyembunyikan keberadaan labirin. Setelah Sally ikut menyusul, keduanya memutuskan pergi ke dalam untuk mencari tahu. Sesosok monster badut muncul dan menyerang keduanya. Maple langsung menggunakan skillnya dan meski menerima serangan, ia tidak terkena damage apapun. Sally ikut bergabung dan melancarkan serangan demi serangan. Monster itu kemudian berhasil dikalahkan dengan racun skill Hydra yang dikeluarkan Maple. Kemudian sebuah peti muncul dan keduanya mendapat hadiah 2 medali perak dari hasil mengalahkan monster tersebut. Setelah kembali ke permukaan, mereka melihat gunung bersalju di kejauhan dan memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, Maple dan Sally bertemu dengan Chrome. Keduanya pun langsung bersikap memasang kuda-kuda, bersiap jika harus bertarung.
Tetapi Chrome meyakinkan mereka tidak ingin melawan keduanya. Maple lega karena dia juga tidak ingin bertarung dengan orang yang dikenalnya. Chrome memberitahu partinya belum berhasil menemukan satupun medali. Merasa ingin membantu dan sudah mendapat 2 medali sebelumnya, Maple dan Sally sepakat membiarkan Chrome dan rekannya masuk ke ruang bos yang ada di gunung. Keduanya berniat pergi mencari ruangan bos lain, tetapi portal yang sebelumnya dimasuki Chrome tiba-tiba muncul kembali. Sally menduga party Chrome telah berhasil mengalahkan bos dan mendapatkan medali, tetapi ia juga memikirkan kemungkinan lain jika Chrome dan rekannya ternyata telah dikalahkan oleh bos di ruangan tersebut. Meski merasa takut, keduanya tetap memutuskan masuk dan berhadapan dengan monster elang raksasa yang terlihat sangat kuat. Monster itu melancarkan serangan es ke arah mereka. Maple menggunakan skill cover untuk melindungi dirinya dan Sally. Saat serangan itu berhenti, Sally melesat maju dan mencoba menerjangkan serangan. Maple ikut bergerak sambil melindungi Sally. Meski serangan dari skill hidranya mengenai monster tersebut, rupanya serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Menolak menyerah, Maple dan Sally bekerja sama dan melancarkan serangan masing-masing tanpa henti. Keduanya menyadari monster tersebut sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Meski nyaris berhasil menyudutkan dan serangan keduanya juga berkali-kali mengenai monster tersebut, mereka masih belum bisa mengalahkannya. Maple hanya memiliki 1 kali menggunakan skill pemangsanya dan dia tidak boleh kehilangan kesempatan tersebut. Saat Maple menerjang Hydra, monster itu sedikit kewalahan. Sally panik karena Maple terlempar keras. Meski begitu, ia tidak boleh menyia-nyiakan usaha Maple dan memutuskan menggunakan skill ilusi untuk mengelabui monster tersebut. Keduanya mencoba melancarkan serangan gabungan sekali lagi dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Dari pertarungan yang nyaris kala itu, Maple mendapat skill pelindung raksasa. Sally menggunakan skill heal-nya untuk menyembuhkan Maple yang telah melindungi dirinya selama pertarungan. Mereka menemukan 2 butir telur monster yang menurut informasi, telur itu akan menetas jika dihangatkan. Setelah keluar dari ruangan itu, keduanya pergi ke tempat lain. Maple dan Sally memeluk telur untuk menghangatkannya. Saat telur itu menetas, Maple mendapat monster kura-kura, sementara Sally mendapat monster rubah. Mereka juga mendapat cincin yang menurut informasi, pemakainya akan memiliki kemampuan untuk membuat monster bertarung bersama mereka. Maple menamai monster kura-kuranya dengan sirup, sedangkan Sally memberi nama monster rubahnya Oboro. Mereka kemudian mencoba menggunakan Oboro dan sirup untuk bertarung dan keduanya berhasil mengalahkan monster yang menjadi lawan. Di suatu tempat, keduanya bertemu dengan pemain lain bernama Kasumi yang memperkenalkan dirinya sebagai peringkat 6 pada event sebelumnya. Kasumi sepertinya berniat merebut medali mereka karena tangannya berada di pinggang, bersiap untuk menarik pedang. Menyadari pertarungan 2 lawan 1 tidak menguntungkannya, Kasumi menggunakan kecepatan super untuk memisahkan Sally dan Maple. Sally mengaktifkan skill yang sama untuk mengejar Kasumi. Mereka kemudian berhenti di area padang pasir. Saat itu, Maple meluncur dengan kecepatan tinggi dan mendarat di antara keduanya. Tiba-tiba, pasir membentuk pusaran dan menarik ketiganya ke dalam goa rahasia. Sally dan Kasumi menyadari bahwa mereka bertiga terjerat rantai pengikat di mana informasi menjelaskan siapapun yang terikat dengan rantai tersebut akan memiliki takdir yang sama. Karena situasi tersebut merugikan mereka jika terus bertengkar, Maple mengajak Kasumi untuk berteman. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka mencoba mencari tahu cara untuk menghancurkan rantai tersebut. Di perjalanan, Maple tersandung dan menemukan sebuah medali. Kasumi menduga labirin itu adalah tipe penjelajahan. Dibandingkan jenis labirin tersebut, mereka ternyata sama-sama lebih menyukai labirin pertarungan di mana mereka hanya perlu bertarung mengalahkan bos untuk mendapatkan koin. Sally mendengar suara mendekat dan mengajak keduanya bersembunyi. Mereka melihat sesosok siput raksasa dan mengidentifikasinya bukan monster karena Sally tidak melihat HP makhluk tersebut. Kasumi menyimpulkan bahwa siput raksasa itu adalah sesuatu yang tak bisa dikalahkan.
Tiba-tiba, gua berguncang dan mereka menyadari siput-siput itu bermunculan mengepung tempat tersebut. Kasumi dan Sally menggunakan kecepatan super untuk melarikan diri yang secara otomatis ikut menarik Maple, namun ternyata semua jalan keluar telah diblokir oleh para siput. Saat Maple menunjuk lubang kecil di atas goa, Kasumi meminta Sally menggunakan skill lompatan. Kasumi menambahkan skill Kogetsunya dan membantu lompatan Sally sehingga mereka bertiga berhasil melarikan diri dari kepungan para siput. Di ruangan itu, mereka menemukan sebuah peti dan karena telah berhasil lolos dari siput raksasa, rantai pengikat pun terlepas, tanda mereka telah menyelesaikan kuis di labirin tersebut. Peti itu berisi tombak, perisai, dan juga tongkat. Karena Kasumi tidak menggunakan perisai, ia menyarankan Maple mengambil senjata tersebut. Maple juga menyarankan Kasumi mengambil tongkat dan tombak karena baik dia atau Sally tidak menggunakan jenis senjata tersebut. Sementara 2 medali dibagikan untuk Sally dan Kasumi mengingat Maple sudah mendapatkan medali di perjalanan. Setelah mereka keluar dari labirin, Kasumi meminta maaf karena dia sempat berniat menyerang keduanya. Tetapi Maple sudah melupakan kejadian itu dan mereka sepakat untuk tetap berteman. Kasumi kemudian berpisah dengan keduanya untuk melakukan pencarian medali. Sementara, Maple dan Sally memikirkan sisa waktu 3 hari sebelum turnamen berakhir dan mereka masih harus mencari 9 medali lagi. Keduanya memutuskan melanjutkan penjelajahan memasuki labirin demi labirin untuk mengumpulkan medali. Saat tiba di tepi pantai, mereka berkenalan dengan seorang pemain bernama Kanede. Sebagai tanda pertemanan, Kanede memberikan sebuah buku berisikan petunjuk yang ditemukannya di perpustakaan kuno untuk mereka. Tetapi saat membaca petunjuk itu, Sally dan Maple tidak tahu maksud dari teka-teki tersebut. Setelah berpisah dengan Kanede, mereka mencoba memecahkannya dengan pergi ke reruntuhan. Sally dan Maple menggabungkan skill mereka yang secara tak terduga membuka labirin bawah laut. Di sana, mereka berhadapan dengan monster cumi-cumi raksasa dan meski telah terkena serangan, HP makhluk itu tidak berkurang sedikit pun. Maple memikirkan rencana lain dan mengeluarkan skill hidranya. Dia menyebarkan racun ke laut dan berhasil mengalahkan cumi-cumi tersebut. Keduanya kemudian diteleportasi ke lautan dalam dan mendapatkan medali di sana. Karena waktu turnamen tersisa 1 hari dan mereka masih kekurangan 2 medali, Sally sepakat berburu dengan berduel melawan pemain lain. Dia memutuskan bergerak sendiri mengingat wajah Maple telah dikenali orang-orang. Setelah meninggalkan Oboro untuk menjaga Maple, Sally melesat dengan kecepatan super dan mengalahkan beberapa pemain lain. Dia kembali menemui Maple dengan membawa 2 medali. Maple dan Sally sepakat bersembunyi di dalam goa hingga turnamen berakhir karena mereka telah mengumpulkan 2 medali. Di sana, mereka bertemu dengan Kasumi dan memutuskan bersembunyi bersama dengan perlindungan racun hidra agar tidak ada pemain lain yang bisa menemukan mereka. Tak lama kemudian, Dorazu muncul di hadapan ketiganya mengumumkan bahwa turnamen telah berakhir. Maple memutuskan menukar medalinya dengan skill yang dapat mengubah sirup menjadi kura-kura terbang raksasa. Keesokan harinya, Kaede dan Risa kembali ke sekolah. Risa mengingatkan Maple untuk berhati-hati karena keseringan bermain game, dia bisa saja membawa kebiasaannya di sana ke dunia nyata. Meski telah diperingatkan, Kaede tetap tidak bisa menghilangkan refleks gerakan-gerakan yang dilakukannya di game, sehingga dia juga melakukan hal konyol yang ditertawai murid lain. 3 hari kemudian setelah memutuskan tidak login ke game untuk menghentikan refleksnya, Maple kembali login dan bertemu Sally. Dia diberitahu bahwa selama 3 hari itu serangan cahaya bermunculan dan jika bisa menangkapnya, pemain akan mendapat izin untuk membeli Guild Home. Mengetahui bisa mendapatkan markas sendiri tanpa perlu menyewa penginapan saat berada di game, Maple pun bersemangat mengajak Sally berburu serangga bercahaya tersebut. Namun ternyata, selama Maple tidak login, Sally telah menangkap serangga tersebut. Keduanya kemudian pergi untuk melihat-lihat rumah, tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu, mereka bingung untuk memilih guild. Sally memberitahu saat ini guild di dalam game telah bertambah banyak. Ia menyebutkan kelompok Kaisar Api yang dipimpin oleh Mi telah merekrut banyak pemain dan membuat guild besar. Selain itu, para pemenang dari event pertama juga membentuk guild bernama Kesatuan Pedang Suci yang beranggotakan Drake, Drit, Frederica, dan Pain. Sally memberitahu, menurut rumor yang beredar saat ini, Pain telah mencapai level 60.
Maple merasa payah karena dirinya baru mencapai level 30. Sally menyimpulkan, jika rumor tersebut benar, maka Pain adalah pemain nomor 1 di dalam New World Online. Setelah berkeliling, Sally dan Maple sepakat membeli rumah pohon. Keduanya senang karena sirup dan Oboro juga menyukai tempat yang mereka pilih. Sally memeriksa informasi bahwa guild itu bisa menampung 50 pemain. Maple kemudian menyarankan Sally untuk menghubungi Kasumi dan merekrutnya. Selain itu, mereka juga bertemu dengan Kanede, Is, dan Chrome dan sepakat untuk merekrut mereka semua. Keenamnya kemudian kembali ke guild dan menunjuk Maple sebagai guild master. Maple juga mengumumkan nama guild mereka adalah Pohon Maple. Kanede, Maple, dan Is, dan juga Maple terbang menaiki sirup ke wilayah pertambangan untuk mengumpulkan bahan. Di sana, mereka berhadapan dengan monster pohon dan terlibat pertarungan. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka kembali ke guild untuk melakukan rapat. Crow mengumumkan bahwa event ketiga dan keempat akan segera diselenggarakan. Event ketiga akan diadakan dalam seminggu lagi, di mana pemain harus mengalahkan monster khusus untuk mengumpulkan item yang dijatuhkan. Sementara untuk event keempat adalah kompetisi guild, mereka kemudian sepakat untuk merekrut anggota lain. Maple dan Sally memutuskan pergi ke lantai pertama. Di sana, mereka bertemu dengan pemain pemula yang bernama Yui dan Mai. Keduanya kemudian setuju untuk bergabung ke guild. Keesokan harinya, Maple mengajak Yui dan Mai meningkatkan level mereka dengan bertarung melawan bos dan berhasil mencapai level 20. Karena keduanya butuh senjata baru, Is memberikan Crystal Hammer untuk Yui dan Mai. Keesokan harinya, Maple hanya menemukan Chrome dan Is yang ada di guild. Is memberitahu Kanade pergi ke perpustakaan untuk menyelesaikan sebuah case khusus. Sementara Kasumi pergi mengumpulkan material baru, sedangkan Sally mengajak Mai dan Yui berburu monster. Karena semua anggota bekerja keras untuk guild, Chrome juga berencana pergi untuk mendapatkan skill baru. Maple kemudian meminjamkan sirup untuk ikut bersama Chrome. Keduanya kemudian pergi ke suatu tempat dan menemukan labirin tersembunyi. Di tempat lain, Yui dan Mai bertarung melawan monster dengan senjata baru mereka. Sally memberitahu, meski agility keduanya lemah, Yui dan Mai bisa menghindari serangan dengan memprediksi gerakan lawan. Sementara itu di perpustakaan, Kanede menyelesaikan case-nya dan mendapat tongkat baru yang kemudian digabungkan dengan miliknya. Ia mencoba mempelajari item tersebut dan menyimpulkan bahwa saat ini dirinya bisa memakai MP lebih lama dan menggunakan skill tanpa batas waktu. Sementara jika menggunakan Akashic Record, dirinya bisa menyimpankan skill apapun yang menggunakan MP. Di tempat lain, Kasumi mengalahkan monster domba untuk mengumpulkan material. Ia bertemu dengan Maple yang terkurung di dalam gumpalan bulu domba tebal. Maple menjelaskan, ia datang untuk membantu Kasumi tetapi malah terjebak di dalam bulu dan mendapatkan skill baru. Setelah Kasumi menyingkirkan bulu domba dari tubuhnya, Maple memberitahu, ia mendapatkan skill bulu dan bisa memunculkan material itu dalam jumlah banyak. Tetapi saat mencoba menggabungkannya dengan skill Hydra, ia bisa mengubah bulu itu menjadi beracun sehingga siapapun tidak ada yang bisa mendekat. Maple menggelinding dan meminta Kasumi menyingkirkan bulu-bulu tersebut. Tetapi karena bulu itu telah diubah menjadi beracun, Kasumi tidak bisa mendekat dan baru bisa menyingkirkan bulu tersebut saat racun Hydra telah hilang. Sementara itu, di labirin kuburan kematian, Chrome bertarung mengalahkan bos dan mendapat set armor baru. Di tempat yang berbeda, setelah terlepas dari bulu, Maple bertemu dengan karakter NPC yang meminta bantuan untuk menyelamatkan anaknya. Maple menerima case tersebut dan membaca informasi bahwa dia harus mengantarkan wanita itu ke tempat tujuan tanpa membuatnya terbunuh. Wanita itu membenarkan dan meminta Maple membawanya ke sumber air pemurnian. Setibanya di sana, wanita itu mengambil sebotol air dan memberikannya kepada anaknya yang menunggu di rumah. Tetapi setelah meminum air tersebut, anak wanita itu malah batuk parah. Maple menerima pemberitahuan bahwa itu adalah case berantai. Wanita itu meminta bantuannya lagi untuk mencarikan cincin yang ada di kota besar di mana benda itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Maple teringat dengan cincin yang telah didapatnya dan menunjukkannya kepada wanita itu. Saat cincin tersebut dipakaikan, malahan anaknya berteriak dan berlari tak terkendali. Maple menerima case lagi yang memintanya pergi ke kuil kegelapan menyelamatkan anaknya.
Tetapi saat sampai di kuil, mereka terlibat pertarungan dengan monster arwah dan berhasil mengalahkannya saat air suci yang diminum anak wanita itu bekerja. Maple diberitahu bahwa anak wanita itu ternyata dirasuki roh jahat dan sekembalinya ke rumah ia masih harus menyelesaikan case lagi yang memintanya pergi ke gereja tua di selatan. Di sana, Maple menemukan sebotol cairan dan berhasil menyembuhkan anak wanita itu. Karena telah berhasil menyelesaikan case, Maple mendapat skill pengobatan kasih. Ia kemudian kembali ke guild dan meminta Is membuatkan armor baru untuknya. Beberapa saat kemudian, Maple menunjukkan penampilan barunya pada seluruh anggota guild. Ia mengaktifkan skill pengorbanan kasih saat beberapa monster menyerang. Dengan skill itu, lingkaran cahaya muncul di sekitar dan melindungi mereka dari serangan para monster. Di Guild Kesatuan Pedang Suci, anggotanya berkumpul untuk membahas event ketiga dan keempat yang tak lama lagi akan diadakan. Mereka mengungkapkan Guild Kaisar Api dan Pohon Maple sebagai ancaman. Oleh karena itu, Pain menyarankan mereka harus menyelidiki kekuatan musuh dan sebelum event ketiga dimulai, mereka sepakat mengawasi Pohon Maple untuk menyiapkan rencana. Keesokan harinya, Guild Pohon Maple berkumpul untuk membahas event berikutnya yang bernama Sapi Bell, di mana para pemain harus mengalahkan sapi untuk mendapatkan bel dan ditukarkan menjadi hadiah. Is juga menunjukkan kostum baru yang dibuatnya untuk Maple, Kasumi, Sally, dan Kanede. Saat event telah dimulai, anggota Guild Pohon Maple berpencar untuk mengalahkan para sapi. Karena pemain yang ikut cukup banyak, mereka harus berebut sehingga Maple memutuskan pergi ke gunung untuk mengincar sapi yang ada di sana. Dia berhasil mengalahkan sapi dan mendapat bel, tetapi saat berniat memanjat gunung lebih tinggi, Maple tergelincir dan terperosok jatuh. Di sana, Maple menemukan gereja yang pernah dikunjunginya saat menyelesaikan case beruntun. Memutuskan masuk ke sana, Maple berhadapan dengan monster yang berniat memakannya untuk mencuri kekuatannya. Ia mencoba menyerang dengan perisainya, tetapi serangannya tidak mempan. Maple menggunakan skill bulunya untuk berlindung. Ia mengubah sirup menjadi kura-kura raksasa dan memintanya menyerang monster tersebut. Meski serangan sirup berhasil memberikan damage ke monster tersebut, tapi masih belum cukup untuk mengalahkannya. Monster itu mengamuk dan menyemburkan serangan api. Maple panik karena api itu bisa membakar bulu-bulunya. Ia kemudian melihat monster tersebut mengeluarkan banyak tangan dari perut dan mencoba menghancurkan skill bulunya. Maple menyadari bahwa ia telah dimakan oleh monster. Saat berada di dalam perut monster, cairan asam melelehkan zirahnya. Menolak menyerah, Maple memakan monster itu dari dalam dan berhasil mengalahkannya. Ia mendapatkan skill baru, yaitu kekacauan lelap dan memasukkan ke slot zirah. Beberapa waktu kemudian, event ketiga pun selesai. Guild Kaisar Api dan Kesatuan Pedang Suci menempati peringkat teratas yang berhasil mencapai lantai 3, sementara Pohon Maple tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Maple meminta maaf karena guildnya gagal masuk ke peringkat atas. Meski begitu, Is dan yang lain tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena Maple berhasil mendapatkan skill counter. Selain itu, event ketiga adalah event yang diperuntukkan untuk pemain dengan agility tinggi. Untuk menembusnya, Maple mengajak guildnya pergi mengalahkan bos dan menuju ke lantai 3. Di sana, mereka berhadapan dengan monster pohon raksasa. Maple menggunakan skill pemangsa, kekacauan lelap, dan kekejaman. Sally dan yang lain terkejut saat melihat Maple berubah menjadi monster dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut tanpa kesulitan. Maple kemudian kembali ke wujud semulanya dan memberitahu skill kekejaman yang diperolehnya dari pertarungan melawan monster sebelumnya karena dia kehilangan zirahnya. Dengan skill tersebut, Maple bisa melindungi seluruh anggota guild. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju lantai 3 dan memutuskan berpencar untuk menjelajah tempat tersebut. Maple bertemu dengan seorang kakek tua yang meminta diberikan air serta makanan. Sebagai imbalan atas kebaikan tersebut, kakek menceritakan cerita tentang generasi pertama dan generasi kedua yang ada di lantai 3. Melanjutkan perjalanan dengan menaiki sirup, Maple terjatuh ke wilayah bernama Kuburan Mimpi. Di sana, ia bertemu dengan Raja Mesin yang berniat melawannya. Maple menggunakan perisai untuk menghalau serangan tersebut dan terpental mundur karena tidak cukup kuat. Maple kemudian meminta sirup
menggunakan skill ibu alam untuk menjerat Raja Mesin. Saat ia mencoba mengalahkan monster tersebut, Maple mendapat skill Dewa Mesin dan berubah menjadi robot dengan perlengkapan senjata canggih. Menggunakan kekuatan tersebut, Maple berhasil mengalahkan lawannya. Ia kemudian terkejut sendiri begitu menyadari perubahannya menggunakan skill Dewa Mesin. Maple bergabung dengan teman-temannya dan membawa mereka ke tempat sepi untuk menunjukkan skill barunya. Di sana, dia mengaktifkan left arm dan mengubah lengan kirinya menjadi senjata yang menembakkan serangan berkekuatan besar. Di tempat yang berbeda, Pain bertarung melawan monster untuk menaikkan levelnya. Drit menanyakan keberadaan Frederica dan diberitahu bahwa gadis itu pergi menyelidiki kekuatan pohon maple. Drit muncul mengalahkan monster yang muncul dari kegelapan hutan dan berkomentar bahwa kekhawatiran Pain terlalu berlebihan. Sementara itu, Maple, Sally, Yui, dan Mai menikmati waktu santai sejenak dengan bermain di pantai sebelum event keempat dimulai. Kasumi dan Chrome melakukan perburuan monster untuk menaikkan level mereka. Kanede juga menyiapkan kekuatannya, sedangkan Is pergi ke goa untuk mengumpulkan material dengan mengalahkan monster. Dari pertarungannya, Is mendapat mantel yang memberinya beberapa skill, dan dengan kemampuan barunya itu, dia bisa membuat item di mana saja. Kembali ke pantai, Sally menyadari keberadaan Frederica dan menyuruh gadis itu untuk keluar. Ia mengetahui keberadaan Frederica untuk memata-matai mereka dan mengumpulkan informasi sebagai persiapan kompetisi antar guild. Sally memutuskan menantang Frederica bertarung melawannya. Frederica menerima tantangan itu dan jika dirinya kalah, dia akan memberitahu informasi tentang Guild Kaisar Api. Begitu menerima permintaan duel, Frederica dan Sally pergi menuju arena pertarungan. Sementara Maple memutuskan mengajak Yui dan Mai pergi memancing sambil menunggu Sally kembali. Di pertarungan, Frederica melancarkan serangan Firebolt beruntun. Sally berlari memutar menghindari serangan tersebut. Namun, serangan yang dilesakan tanpa henti oleh Frederica akhirnya mengenai Sally. Menolak menyerah, Sally berusaha bangun dan mencoba melancarkan serangan. Tetapi serangan Frederica lebih kuat sehingga Sally terpental. Frederica memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan ke arah Sally yang memaksanya menghalau seluruh serangan dengan skill kasketnya. Tiba-tiba, Frederica memutuskan menyerah dan membiarkan Sally memenangkan duel tersebut. Sesuai perjanjian, Frederica memberikan informasi tentang para pemain kuat Guild Kaisar Api. Di perjalanan kembalinya menemui guildnya, Frederica mengungkapkan alasannya menyerah karena dia tidak ingin Sally mengetahui lebih banyak jurusnya. Frederica cukup puas karena dia berhasil mengetahui beberapa jurus rahasia Sally. Dengan informasi yang diberikannya, Frederica berharap pohon maple dan Kaisar Api saling bentrok dan menghancurkan satu sama lain, sehingga kesatuan pedang suci tidak perlu susah payah melawan mereka. Sementara itu, anggota Guild Pohon Maple berkumpul. Sally mengungkapkan bahwa skill yang digunakan untuk pertarungannya melawan Frederica adalah skill tipuan, sehingga mereka tidak perlu khawatir kesatuan pedang suci mengetahui kelemahannya. Dorazu muncul untuk menjelaskan aturan event kompetisi guild di mana turnamen akan berlangsung selama 5 hari. Guild juga akan dikelompokkan menjadi besar, menengah, dan kecil. Mereka akan diberi markas dan bertugas melindungi orb yang ada di dalam markas masing-masing. Jika pemain merebut orb lawan ke markas, mereka akan mendapat lebih banyak poin. Dorazu juga menjelaskan, setiap 6 jam selama orb masih terjaga, mereka akan mendapat 1 poin, namun untuk guild kecil, mereka akan mendapat 2 poin. Setelah Dorazu selesai menjelaskan aturan turnamen, mereka membahas strategi yang akan digunakan. Sally membagi Maple, Yui, Kanede, dan Mai mengurus pertahanan, sementara dirinya, Kasumi, dan Chrome akan mengurus bagian penyerangan. Sedangkan Is bertugas sebagai backup untuk menjaga markas. Setelah event dimulai, mereka harus menaikkan level dan pergi ke berbagai labirin untuk melakukan perburuan monster. Ketika event telah dimulai, Maple dan bagian pertahanan tinggal di markas untuk menjaga obor mereka. Sementara Sally dan bagian penyerang bergerak ke markas musuh untuk menyerbut orb. Sally bersama yang lain dengan cepat mengalahkan guild lain dan mendapatkan orb mereka. Di markas Guild Kesatuan Pedang Suci, Frederica bersama Drake menjaga orb dengan membantai sekelompok guild yang menyerbu. Sementara di tempat lain, Drit menyerahkan orb yang berhasil didapatnya dan berhadapan dengan Sally yang mengintai. Keduanya sama-sama mengaktifkan kecepatan super dan saling menerjangkan serangan.
Sementara itu, markas pohon Maple mulai diserbu para pemain lain. Maple mengaktifkan skill pengorbanan kasih untuk melindungi semua anggota dari serangan. Seorang pemain mencoba menyerang Maple, namun dia terkejut saat menyadari serangannya tidak mempan. Musuh mulai kewalahan menghadapi guild pohon Maple yang memiliki pertahanan tak tertembus. Mereka pun tidak berkutik dan harus menerima kekalahan dibantai habis oleh pohon Maple. Di tempat lain, Pain mengalahkan gerombolan besar musuh seorang diri. Setelah pertarungan selesai, dia bertemu Drake dan menunjukkan 20 orb lebih yang didapatnya. Sementara itu, pohon Maple berkumpul di markas dan berhasil mendapatkan 10 orb. Kasumi memberitahu, saat ini mereka berada di peringkat 17. Karena target pohon Maple masuk 10 besar, Sally memutuskan pergi untuk memulai perburuan orb lagi. Karena dia memberitahu, dia juga akan ikut keluar untuk berburu orb. Setibanya di markas salah satu guild, Kanade menggunakan skill Titan Arm untuk merebut orb dan kabur dengan skill Flare Isle. Kembali ke markas pohon Maple, Chrome memikirkan kemungkinan mereka akan disergap musuh dengan jumlah orb yang saat ini mereka miliki. Dia kemudian mengajak Kasumi dan Is untuk berpatroli, menyergap musuh di sekitar markas, dan menyerahkan pertahanan orb kepada Maple, Yui, dan Mei. Ketika pergi keluar markas dan mengawasi keadaan sekitar, rupanya dugaan Chrome benar karena markas mereka telah dikepung para guild lain. Ketiganya kemudian bergerak ke arah berbeda untuk menghabisi mereka. Di tempat yang berbeda, Sally bertarung tanpa henti menyergap markas guild lain. Meski berhasil mengalahkan mereka dan mendapat orb, Sally memutuskan duduk untuk beristirahat sejenak. Dia mengecek ke 10 orb yang diperolehnya dan mengajak Oboro kembali ke markas. Saat itu, Oboro mencium keberadaan guild lain yang mengepung dari arah belakang. Di pertarungan yang lain, Is dan Chrome bertarung mengalahkan gerombolan musuh. Chrome mulai kewalahan karena mereka berdua kalah jumlah. Saat HP-nya habis karena menerima serangan, dia menggunakan skill Dead or Alive dan melancarkan serangan balasan. Sementara itu, Kasumi mengalahkan musuhnya dalam satu tebasan dengan skill Senpu. Dia kemudian berhadapan dengan Shin yang berniat membalas kekalahannya dari Kasumi saat di event pertama. Tanpa menunggu lagi, Shin langsung menyerang Kasumi menggunakan skill Split Sword-nya. Di sisi lain, Sally mencoba melarikan diri dari kejaran musuh yang tidak berhenti muncul. Saat itu, Frederica datang dengan membawa pasukan pengintainya. Di markas, Maple menerima pesan dari Sally yang meminta maaf jika dirinya akan kalah. Meski begitu, Sally mencoba menggunakan skillnya untuk bertarung melawan pasukan yang dibawa Frederica. Dari atas pohon, Frederica mengamati pertarungan tersebut dan menyadari bahwa skill yang digunakan Sally saat duel sebelumnya adalah tipuan. Dengan bala bantuan yang dibawa Frederica, Sally meyakini bahwa ia tidak akan lolos dari pertarungan tersebut. Saat Frederica melancarkan serangan, Maple bergabung ke pertarungan. Sementara pasukan berjuang habis-habisan melawan Maple, Frederica melarikan diri dan menghubungi Drit yang telah menunggu aba-aba tersebut. Di markas pohon Maple, Drit keluar dari persembunyiannya dan berhadapan dengan Mai dan Yui. Keduanya mengirim pesan kepada anggota lain bahwa markas mereka diserbu. Mai dan Yui berusaha bertarung dengan kemampuan mereka untuk melindungi orb. Meski berhasil mendaratkan serangan, keduanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Drit. Mai dan Yui pun menerima serangan balasan yang membuat keduanya kalah. Maple dan Sally berhasil tiba di markas tepat waktu. Maple langsung menggunakan skillnya dan berhasil mengalahkan Drit. Di pertarungannya, Kasumi menggunakan beberapa skill untuk menghalau skill Split Sword milik Shin. Dia menggunakan jurus Utsuro, menyelinap ke belakang dan menebas Shin. Para anggota guild pohon Maple kembali berkumpul di markas dan Sally juga Kanade menyerahkan orb yang berhasil mereka dapatkan. Saat ini, mereka telah mengumpulkan 22 orb dan memutuskan mengganti rencana di mana Maple yang akan pergi keluar untuk merebut orb dari guild lain. Keesokan harinya, Maple pergi bersama Yui dan Mai menaiki sirup, membantai guild-guild untuk merebut orb. Di perjalanan berikutnya, mereka mendatangi guild Kaisar Api. Meski tempat itu dipasangi banyak perangkap, semuanya tidak ada yang mampu menembus pertahanan Maple. Misery dan Marcus memerintahkan pasukan guild Kaisar Api untuk melindungi orb, sementara mereka akan mengurus Maple.
Keduanya langsung menyerang dengan berbagai skill yang sia-sia, dan saat keduanya menyadari tidak ada skill yang dapat menembus pertahanan tersebut, Mi akhirnya tiba di sana dan berhadapan dengan Maple. Mi segera menyerang Maple dengan usaha memisahkannya dari Mei dan juga Yui. Saat Mi berniat menghabisi keduanya, Maple langsung melesat melindungi mereka. Tetapi, Mi kembali melancarkan skill Inferno-nya dan mendorong Maple ke belakang. Marcus memanfaatkan serangan Mi dan menggunakan skillnya untuk menahan Yui dan Mei. Misery juga menunjukkan serangannya, namun Mei dan Yui berhasil meloloskan diri dan kembali ke perlindungan Maple. Mi melancarkan serangan lagi ke arah mereka. Maple memikirkan suatu rencana dan meminta Mai dan juga Yui mundur ke belakang dan terbang di udara dengan sirup. Karena dia akan menggunakan keduanya sebagai senjata rahasia, Maple harus menghadapi ketiganya seorang diri. Dia berhasil bertahan dari terjangan serangan Mi, Misery, dan Marcus. Namun, kondisi itu membuat Mi kesal karena serangan yang mereka lancarkan tidak ada yang memberikan damage parah. Pasukan Kaisar Api mencoba membantu pertarungan dengan menyerang Mai dan Yui, tetapi mereka malah tewas terkena serangan sirup. Maple maju dan memanfaatkan jarak mereka untuk menyerang dengan skill Hydra. Meski Mi terkena racun Hydra, dia berhasil menetralkannya dan meminta pasukan Kaisar Api tidak turun ke pertarungan tanpa perintahnya. Mi, Marcus, dan Misery menggabungkan serangan mereka dan menerjangkannya ke arah Maple. Berniat menyerang dengan skill rahasianya, Mi meminta Marcus dan Misery mengulur waktu. Saat disibukkan dengan serangan keduanya, Mi menyelesaikan skill Prison of Flame-nya dan mengurung Maple. Maple panik karena penjara itu memberinya damage secara terus-menerus. Ia terpaksa mengaktifkan skill Deploy Iron Man dan berhasil meloloskan diri dari penjara. 非常識だわ。Mi mencoba menyerang Maple dan menyadari seluruh skillnya tidak ada yang berguna. Sementara itu, Misery dan Marcus menyarankan Mi untuk mundur, namun Mi menolak menyerah. Dia menerjang Maple sekali lagi, tetapi serangan yang dilancarkan Maple lebih kuat hingga menewaskan Misery dan juga Marcus. Menyadari pengorbanan keduanya, Mi mempertaruhkan segalanya dan menyerang Maple sekali lagi. Bentrokan kedua serangan menciptakan ledakan dahsyat. Maple keluar dari reruntuhan dan mengeluh karena dia seharusnya menyimpan skill mesin God-nya untuk pertarungan yang lain. Saat Maple bersama Mai dan Yui berniat mengambil orb Kaisar Api, rupanya benda itu sudah dibawa pergi oleh pasukan yang tersisa. Mereka kemudian sepakat pergi ke guild lain yang berada di sekitar sana untuk berburu orb. Beberapa saat kemudian, setelah kalah dan kembali ke dalam game, Mi menangis karena dia gagal melawan Maple. Tangisannya langsung berhenti saat Marcus dan Misery muncul. Mi diberitahu bahwa Maple bahkan baik-baik saja meski terkena skill self-destruct Mi. Mendengar hal itu membuat Mi terkejut dan pergi sambil menangis. Ia bertekad akan mengalahkan Maple suatu hari nanti. Maple dan anggota guild-nya kembali berkumpul dan mengecek saat ini mereka berada di peringkat 10. Menyadari posisi itu dapat dengan mudah digeser, mereka menyusun rencana baru. Sally menugaskan Is dan Kanade menjaga markas, sementara yang lain bergerak untuk menyerang dan merebut orb dari guild lain. Beberapa saat kemudian, Maple bersama Yui dan Mai kembali dan hanya berhasil mengumpulkan 2 orb. Mereka mengungkapkan kekhawatiran jika kesatuan pedang suci akan kembali menyerang dan membalas kekalahan sebelumnya. Pohon Maple sepakat mereka akan meninggalkan markas dan membawa orb. Namun saat mereka bersiap pergi, Frederica, Pain, Drake, dan Drit tiba di sana. Pain mengungkapkan keinginannya untuk mengalahkan Maple. Segera setelahnya, pertarungan kedua guild pun pecah. Melihat Maple kewalahan melawan Pain, Sally menyarankan Maple menggunakan skill pamungkasnya, namun sebelum dia sempat melakukannya, Pain menerjangnya lebih dulu dengan skill Sword of Judgment. Maple terdorong dan menyadari HP-nya tinggal 1 sehingga dirinya mungkin tidak dapat bertahan lama. Meski begitu, ia mencoba menyerang Pain dengan skill Hydra. Is meminta Kanade melindungi orb sementara dirinya bergabung membantu Maple. Tetapi, Frederica menghentikannya dengan skill Multi Firebolt yang menciptakan dinding api sehingga Is tidak bisa membantu Maple. Is menyarankan Maple menggunakan cover mode, tetapi Pain tiba-tiba bergerak ke arah lain dan mengalahkan Is.
Pain kembali menerjang Maple tanpa henti, sementara Chrome menahan serangan Drake sambil melindungi Mai dan Yui. Kasumi bersama dengan Sally berhadapan dengan Reed dan Frederica. Saat Sally meminta Kasumi pergi membantu Maple, Frederica menyerangnya dengan multi Stone Ball. Ia menahan Sally dengan multi barrier dan membuatnya tak bisa bergerak. Sally berniat menyerang menggunakan Oboro, tetapi Dread menerjang dan menghabisi Oboro. Dread menyerahkan Sally kepada Frederica, sementara dirinya mengincar Kanede yang menjaga orb seorang diri. Kanede menyerang Dread dengan smoke screen dan menciptakan kabut. Saat dia berlari untuk melindungi orb, Pain muncul dan menghabisinya. Dia menyuruh Dread mengurus orb, sementara dirinya akan melanjutkan pertarungan dengan Maple. Sirup melancarkan serangan Spirit of Cannon, tetapi serangan itu tidak memberikan damage apapun. Pain kemudian menggunakan skill Sword of Destruction-nya dan berniat mengakhiri pertarungan tersebut. Maple kemudian membuang perisainya dan menggunakan skill counter. Meski serangan itu berkekuatan sangat besar, Pain masih bertahan dan mengejutkan semuanya. Menolak kalah, Maple menggunakan Atrocity yang kemudian berhasil mengalahkan Pain dan seluruh anggota Kesatuan Pedang Suci. Mai dan Yui kembali bergabung ke game setelah keduanya sempat kalah dan mati. Karena Maple hanya bisa berubah ke wujud Atrocity sehari sekali, dia memutuskan bertahan dalam wujud itu. Sally memberitahu, saat ini pohon Maple berada di peringkat 6 dan event masih berlangsung 3 hari lagi. Mereka memikirkan cara agar tidak tersingkir dari posisi itu dan sepakat menyerang guild lain untuk mencegahnya mendapatkan poin lagi. Memanfaatkan wujud Atrocity Maple, mereka pergi ke guild sekitar dan menghabisi para pemain. Sementara itu, Pain, Dread, Drake dan Frederica telah kembali ke game setelah sempat mati dikalahkan Maple. Meski gagal menang melawan pohon Maple, Kesatuan Pedang Suci merasa tidak benar-benar kalah karena mereka yakin telah mengamankan peringkat guild. Sementara itu, di markas Guild Kaisar Api, terjadi penyerbuan besar-besaran oleh para guild lain yang berusaha menggulingkan mereka. Mi telah kehabisan MP-nya, tetapi musuh yang harus dikalahkannya masih banyak. Saat itu, Maple dengan wujud Atrocity muncul di hadapan Mi. Namun, Maple tidak menyerang Mi dan membumi hanguskan para guild lain yang berniat menggulingkan Guild Kaisar Api. Setelah pergi dari sana, Sally dan Kanade mengkloning Atrocity Maple menjadi 7 dan menempatkannya ke guild lain. Kesatuan Pedang Suci dan Kaisar Api memutuskan mengikuti pohon Maple mengalahkan guild lain. Pada akhir hari ketiga, hanya tersisa 8 guild. Akibatnya, admin New World Online mengakhiri acara lebih awal. Mereka merenungkan efek Maple pada pemain lain, memutuskan untuk membiarkannya karena Maple menarik lebih banyak pemain baru untuk meningkatkan level. Mereka merenungkan hal konyol apa yang dilakukan Maple, menemukan bahwa dia telah menggabungkan Machine God dan Wooly untuk menjadi bola yang dipantulkan Mai dan juga Yui. Pohon Maple mengadakan pesta karena memenangkan tempat ketiga dan mengundang anggota teratas Kaisar Api dan Kesatuan Pedang Suci untuk bergabung. Beberapa memilih datang karena takut Maple akan membalas jika mereka menolak undangan tersebut. Mi dan Pain merenungkan hampir mengalahkan Maple, keduanya berjanji menjadi lebih kuat untuk mengalahkannya. Namun, Sally mengungkapkan bahwa Maple akan mendapatkan skill gila lainnya. Sambil cemberut, Maple memberitahu bahwa dirinya hanya bermain seperti biasa. Tetapi, semua orang di pesta tidak setuju karena Maple jelas bertarung dengan skill yang membuat lawan manapun kocar-kacir. Anime kesejuta yang Mimin tonton bersetting VR MMO di mana ceritanya cukup seru dan enak buat diikutin. Ya, meskipun karakter Maple ini secara look nggak terlalu menonjol, tapi skillnya emang di luar nalar banget. Dan yang paling penting, anime ini nggak berakhir dengan menggantung. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!